Shalom, apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali di dalam belajar kebenaran pada bulan November tahun 2025. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita melihat Tuhan atau ada yang mengatakan menemukan Tuhan ya di tengah penderitaan. Karena kita harus bicara jujur di tengah keadaan ekonomi global yang sedang mengalami kesusahan. Saya jalan di berbagai tempat di Indonesia ini, terjadi antrian yang begitu panjang di SPBU, terutama mereka-mereka yang mengantri solar yang subsidi, bensin yang subsidi, di pulau-pulau terutama di Indonesia Timur, itu sudah terjadi antrian yang begitu panjang. Dan ekonomi masyarakat betul-betul dalam keadaan yang sangat susah. Orang-orang yang tadi mempunyai keuangan yang baik, kelas menengah, tiba-tiba harus menurun, ya harus turun status sosial mereka dan mereka mungkin mempunyai properti, tetapi properti mereka tidak bisa dikecilkan, artinya dijual dengan mudah. Kalaupun mau dijual mesti jatuh harga, dan mereka hidup di rumah besar tetapi dengan uang yang sangat kecil sekali, dan itu menimbulkan masalah. Belum lagi ditambah dengan masalah serangan daripada sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan saudara tahu masalah ekonomi itu bisa membuat sebuah rumah tangga yang tadinya baik-baik akhirnya menjadi pecah, ya, karena satu dengan yang lainnya tidak bisa memahami begitu, ya. Lantas ditambah lagi belum persoalan anak-anak, ya, persoalan keluarga besar, belum lagi kalau Anda menghadapi musibah, itu bisa menekan kita. Saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 18, ya. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Anda dan membaca bersama-sama dengan saya, ataupun nanti ada di layar, Anda bisa baca, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami rindu melalui belajar kebenaran pada saat ini. Kami semua yang mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, betul-betul kami ditolong Tuhan. Kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan kelepasan daripada Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan, menemukan Tuhan di dalam persoalan kami. Terima kasih buat semuanya. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya rindu sekali pelajaran ini dibagikan supaya kita semua mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dari banyaknya berkat yang saya ataupun saudara terima. Seringkali konotasi kita menerima berkat Tuhan itu adalah kalau saya mempunyai finansial yang banyak gitu ya. Saya mengalami mujizat. Itu artinya saya menerima berkat. Dan kalau saya sampai hari ini belum mempunyai rumah pribadi, saya masih tinggal di rumah sewa atau rumah kontrakan, artinya saya tidak diberkati Tuhan. Atau ada yang mengatakan saya belum diberkati Tuhan. Gaji saya kecil Pak Andreas. Lantas orang ini menerjemahkan saya itu belum terlalu diberkati Tuhan. Lantas mereka berpikir kalau orang mempunyai banyak aset, mereka mempunyai penghasilan dengan nominal yang besar, mereka berpikir bahwa saya menerima berkat Tuhan yang melimpah. Anda sering dengar kalimat-kalimat seperti begitu kan? Atau ada orang mengatakan, oh saya baru mengalami mujizat, saya baru mengalami kesembuhan, saya terima berkat Tuhan. Jadi orang selalu menilai ataupun mengukur berkat Tuhan itu dari segala sesuatu yang dia terima dalam bentuk yang dipikirkan oleh manusia. Ya,
Tetapi saya ingin mengatakan berkat Tuhan yang sebenarnya itu, yaitu adalah bicara tentang keteguhan hati untuk tetap mengasihi Tuhan, memuji Tuhan di dalam suasana atau situasi apapun juga. Entah saudara di dalam keadaan yang terpuruk, saudara gagal, saudara mengalami penderitaan, atau saudara mengalami kehilangan dari apa yang selama ini saudara jaga dengan baik. Saya teringat dengan cerita daripada sahabat-sahabat daripada Daniel di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Pada waktu itu saudara tahu ya, Raja Nebukadnezar itu mengeluarkan maklumat semacam titah begitu, perintah bahwa semua penduduk di dalam kerajaan Babel itu harus menyembah raja. Ya, tetapi apa yang terjadi? 3 sahabat Daniel ini tidak mau menyembah raja, tetapi dia tetap menyembah kepada Tuhan. Singkat cerita, mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka ditawarkan untuk mendapatkan pengampunan, tetapi dengan syarat mereka harus melakukan penyembahan terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh titah raja. Apa yang dikatakan oleh 3 orang ini? Sekalipun kami masuk dalam dapur perapian, kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap akan memilih Dia. Kami akan tetap setia kepada Allah yang kami sembah. Nah, saudara lihat, di tengah penderitaan mereka mempunyai iman yang teguh. Nah, itulah berkat Tuhan yang sebenarnya, di mana saudara bisa tetap setia, saudara bisa tetap tegar. Ada banyak orang setia sama Tuhan kalau Tuhan itu menghadiahkan mereka berkat-berkat finansial, mereka mengalami kesembuhan. Begitu kesehatan mereka terpuruk, aset mereka berkurang, mereka marah sama Tuhan dan mereka mulai mundur. Mereka lantas coba dengan jalan hidup mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka semakin terpuruk, mereka semakin jauh daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini sungguh akan menolong saudara. Jadi iman yang sejati itu tidak bisa dilihat di masa kelimpahan, ya, tetapi di masa kesukaran, di masa kekurangan. Kadangkala saya suka mendengar ada seorang istri berkata pada suaminya, saya sayang deh sama kokoh, saya sayang deh sama abang, saya cinta sama papa, karena papa itu pinter cari uang. Tapi satu hari suaminya mengalami masalah dalam pekerjaan, perusahaannya tiba-tiba bangkrut dan suaminya dipecat. Berarti suaminya kehilangan penghasilan yang begitu besar yang selama ini dia terima. Apa yang terjadi? Alih-alih istrinya menghibur suaminya, menemani suaminya di kala terpuruk, istrinya malah bilang, aku tidak ditakdirkan untuk hidup menderita. Saya mau menikah sama kamu karena kamu kaya, karena kamu bisa mencari uang. Dan sekarang begitu hidupmu miskin, sorry, saya nggak mau menderita. Lebih baik saya tinggalkan kamu alias kita bercerai. Begitulah kebanyakan iman orang percaya pada hari-hari ini. Di saat Tuhan melimpahi dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat finansial, berkat-berkat kesembuhan, orang begitu berapi-api, orang begitu menggebu-gebu. Bahkan saudara lihat di dalam kebaktian juga. Kenapa orang begitu bersemangat dengan Tuhan? Karena dia melihat yang namanya kebaktian yang begitu spektakuler. Kebaktian yang membuat dia, bisa muncul cinta yang mula-mula. Dia begitu berapi-api. Nyanyiannya kalau nyanyian saya zaman dulu. Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Tapi kalau sekarang mati tidak, hidup pun tidak, alias sekarat. Dan kehidupan kekristenan kita semakin hari semakin menurun. Nah, saudara-saudara, saat doa kita tidak dijawab, saat sakit kita tidak kunjung sembuh, saat pintu-pintu itu tidak terbuka alias tertutup, disitulah kasih
atau kesetiaan saudara dan saya diuji. N.W. Tozer, seorang pengkhotbah yang terkenal, ya, dia pernah berkata begini, Tuhan jarang dapat memakai seseorang secara besar sebelum dia terlebih dahulu melukainya secara mendalam. Waduh, ya. Kalau saudara mau jadi orang hebat, maka saudara, kalau dulu istilah kami dulu, ya, orang-orang yang lahir baru di antara tahun 79 sampai 80-an, orang hebat itu dibentuk di Universitas Penderitaan Hidup, Fakultas Jatuh Bangun, jurusan pukulan berat. Ya, kalau saya ingat di zaman dulu, orang itu mau jadi perwira militer, mereka masuk dalam akademi, ya, angkatan bersenjata AKABRI, maka mereka itu harus digojlok dulu dengan apa itu namanya, sandi, kawah, candra di muka. Artinya mereka yang harus melewati proses yang sakit, proses penderitaan yang panjang, baru mereka akan terbentuk. Kenapa? Karena musuh mereka bukan maling ayam. Musuh mereka itu adalah bangsa-bangsa yang besar yang mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Jadi seorang yang mau menjadi tentara itu tidak bisa menjadi atau tidak bisa mempunyai mental yang kayak kerupuk, mekar terus mudah melayu, ya, seperti panas-panas tai ayam begitu. Ya, nggak bisa seperti begitu. Jadi orang itu dibentuk, kata N.W. Tozer ini adalah mereka yang terlebih dulu mengalami penderitaan. Jadi Habakuk itu adalah teladan orang beriman yang tetap bersukacita walaupun keadaan tidak berpihak. Saudara tahu dia tidak kehilangan imannya walaupun dia kehilangan segalanya. Karena imannya bukan pada keadaan. Iman daripada Nabi Habakuk tidak didasari karena keadaan, tetapi dia melihat pribadi Allah yang tidak berubah. Kalau Anda mempelajari tentang kehidupan Habakuk, ya, dia harus mengalami saat-saat yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupannya, tetapi dia selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, nah, bagian pertama yang akan saya bahas pada pertemuan kita kali ini adalah kasih sejati teruji saat segalanya hilang. Mari kita membaca Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jehovah Natan, Jehovah Lakah, Baruk Elohim. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh Ayub tatkala dia kehilangan 10 anaknya. Mati maksud saya, dalam musibah. Tatkala dia kehilangan pabrik-pabriknya, ladang-ladangnya, ternak-ternaknya yang luar biasa, sehingga mendadak dia menjadi miskin. Selesai sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia mengalami sakit yang sangat membuat dia menderita, sampai untuk menghilangkan rasa gatalnya tidak bisa digunakan kuku, tetapi digunakan beling. Anda bisa bayangkan beling yang tajam itu begitu digarukkan, itu membuat luka baru dan mengeluarkan darah. Tapi itu memberikan rasa nyaman buat dia. Pernahkah Anda menderita seperti demikian? Ya, saya mau kasih tahu, kesusahan, dosa itu membuat kita hidup dalam penderitaan. Penyebab manusia itu bukan sakit. Yang membuat kita menderita itu bukan sakit, bukan karena kita miskin, bukan karena kita kekurangan uang, tetapi karena ada dosa. Ya. Dan dosa itu tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun juga, oleh rumus kimia apapun juga. Kalau kita bisa menghapus dosa kita, dengarkan kalimat saya, maka Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia. Tidak ada tabib, tidak ada ahli kesehatan, tidak ada orang pinter, tidak ada ahli agama
yang bisa menyembuhkan, menghapuskan dosa daripada kita semuanya. Dosa telah mengakibatkan kerusakan pada dunia. Saudara tahu akibat dari dosa, manusia hanya berpikir pada dirinya sendiri dan mereka saling membunuh. Mereka saling menguasai yang lain demi kepentingan diri sendiri. Mereka mengeksploitasi alam sehingga alam menjadi hancur, pohon-pohon tidak lagi ada, dibabatin semua. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang menahan air. Akhirnya terjadi banjir bandang, terjadi musibah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena akibat daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi mereka hanya berpikir pada dirinya sendiri. Mereka tidak berpikir untuk kesejahteraan semuanya. Ya, seperti Rasul Paulus bilang, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia mementingkan dirinya sendiri. Kalau saudara menjadi seorang Kristen, saudara tetap menjadi orang yang egosentrisme, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang selalu berpikir tentang diri sendiri dan tidak pernah berpikir tentang orang lain. Maka itu disebabkan oleh karena dosa. Ya. Tapi Anda perlu tahu, persoalan-persoalan itu hanya merupakan akibat. Yang utama adalah dosa yang telah menghancurkan tatanan dalam kehidupan alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Dulu binatang begitu rukun, tunduk takluk pada manusia. Tapi sekarang jangankan binatang yang besar, bakteri yang kecil saja, virus yang kecil saja menyerang manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi pada waktu berkat-berkat jasmani itu diambil, sebetulnya di situ kasih saudara dan saya teruji. Kasih yang bergantung kepada kenyamanan itu bukanlah kasih yang murni. Ayub dan Habakuk sangat memahami bahwa Allah layak disembah bukan karena apa yang Tuhan beri, tetapi karena siapa Dia adanya. Perhatikan, bahwa Allah itu layak disembah, layak diikuti bukan karena keuntungan yang dapat kita terima daripada Allah, tetapi kita menyembah Dia karena siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Charles Spurgeon pernah berkata begini, iman sejati itu seperti bintang. Ia bersinar paling terang ketika malam paling gelap. Saya ulangi, iman sejati itu seperti bintang. Ia bersinar paling terang ketika malam paling gelap. Jadi saudara-saudara, pertanyaan saya dalam bagian yang pertama ini, apakah saudara dan saya tetap tekun menyembah Tuhan di saat saudara merasa bahwa hidup ini tidak berpihak kepada saudara, hidup ini tidak adil? Seringkali kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan itu menghukum saya? Kenapa Tuhan membiarkan penyakit ini tidak kunjung hilang di dalam diri saya? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan kalau saudara menuntut keadilan, kita ini manusia bejat, kita ini manusia busuk, kita ini manusia berdosa. Anda ingin keadilan? Keadilan daripada Allah buat kita orang berdosa itu musnah, dihukum di api neraka. Jangan bicara soal keadilan. Kita ini manusia yang sangat jahat sekali. Jadi kalau saudara menuntut keadilan Allah, kita semua mati. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, menyambut Dia, menerima Dia, tidak binasa, tidak dihukum di dalam kekekalan, tetapi menerima hidup yang kekal. Bukan bicara kekekalan itu nanti di surga, tetapi semenjak Anda menerima Yesus, kehidupan Allah itu mulai ada di dalam diri saudara. Itulah kabar Injil, kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, oleh siapa lagi? Gembala-gembala, disampaikan oleh Yesus, disampaikan oleh para rasul-rasulnya, para murid-murid Tuhan,
supaya Anda mengerti bahwa jalan keluar dari persoalan saudara tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Bagian yang kedua, penderitaan itu mengungkapkan arah hati kita. Saya ulangi, penderitaan itu memperlihatkan sebetulnya fokus hidup kita itu kepada siapa, atau dalam bahasa saya, siapa sebetulnya yang menjadi Tuhan atas hidup saudara. Karena saudara tahu, banyak orang menganggap bahwa dia mencintai Tuhan, dan seringkali kita nyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kita menganggap bahwa di dalam hidup kita hanya Tuhan yang kita puja. Tapi dalam kenyataannya ternyata kita masih punya pujaan-pujaan yang lain, alias berhala-berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan, saingannya Tuhan, itu namanya berhala. Lewat persoalan akan terkuak siapakah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang sesungguhnya atau ilah yang lain yang disebut berhala. Mari kita membaca Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Siapa gerangan aku di surga selain engkau, kata pemazmur. Selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow, ini mazmur yang indah. Pemazmur mengatakan bahwa hanya engkau yang menjadi keinginanku, idolaku, satu-satunya yang kuingini hanya engkau, tiada yang lainnya. Nah, saudara-saudara, itu kan seringkali kita nyanyikan. Selain kau, tiada yang lain. Kan kita sering nyanyikan begitu. Tetapi penderitaan akan menguakkan, akan memperlihatkan siapa sebetulnya Tuhan. Ya, mudah untuk diucapkan, tetapi penderitaan akan memperlihatkan siapa yang menjadi Tuhan di hati saudara. Jadi, dengarkan kalimat ini, penderitaan adalah alat surga untuk mengungkapkan arah hati kita. Apakah hati kita mencari tangan Allah, kita lebih suka mencari tangannya Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang bisa memberikan mujizat, dia menjadi pesugihan bagi kita, dia bisa memberikan berkat-berkat finansial, kita suka sama Tuhan. Dia bisa menyembuhkan kita, seperti kata Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Aku tahu kalian semua senang mengikuti aku karena aku bisa merubah batu jadi roti. Dan kalian sudah makan sampai kenyang. Jadi perhatikan, mereka mengikuti Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi karena pemberian perbuatannya Yesus. Kita kan begitu, kita bukan mengasihi si pemberinya, harus jujur Bapak Ibu, kita lebih mengasihi pemberiannya. Coba betapa sakit hatinya kita kalau ada orang mencintai kita itu karena kita baik pada mereka, sering traktir mereka, begitu kita jatuh miskin mereka meninggalkan kita. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Itu filosofi pandangan hidup manusia pada akhir zaman, saudara. Jadi seorang penulis terkenal yang pernah menulis beberapa film terkenal di abad ini, namanya C.S. Lewis, dia pernah berkata begini, Tuhan berbisik dalam kesenangan kita. Jadi pada waktu kita gembira, kita hanya mendengar suara Tuhan itu berbisik. Lembut, halus, hampir-hampir tidak terdengar. Tetapi dia berbicara dalam hati nurani kita. Ya. Dengan keras. Saya ulangi kalimatnya. Tuhan berbisik dalam kesenangan kita, dia berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi Tuhan berteriak dalam penderitaan kita. Jadi penderitaan itu adalah pengeras suaranya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli, yang selama ini mereka tidak tertarik kepada Sang Pencipta. Kita sangat materialisme, kita sangat cinta dengan kebendaan, kita bukan mencintai Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, belajar menemukan hadirat Tuhan
di dalam penderitaanmu. Bukan di luar daripada apa yang tadi saya katakan. Saya beri contoh. Satu hari saya bertemu dengan seorang ibu yang menangis karena dia kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan dia marah ya dengan orang yang menipu dia. Tapi dia juga marah dengan Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia. Terus saya bilang pada ibu ini, kenapa ibu marah? Kenapa ibu tertekan? Kenapa ibu kecewa? Karena ibu percaya sekali bahwa uang itu adalah penunggu ibu, penjaga hidup ibu. Dan begitu uang itu hilang, ibu merasa masa depan itu selesai. Sampai lupa bahwa kita hidup bukan karena uang itu, tetapi karena Tuhan, Sang Sumber yang memelihara kita. Uang itu cuma sarana, cuma alat. Dan dia pemiliknya. Kita lupa dari sekedar nominal yang kita terima itu. Katakanlah uang itu sekian M. Anda lupa, Anda ditraktir Tuhan itu luar biasa. Saya pernah membayar tagihan daripada anak saya yang dioperasi. Sebetulnya operasi itu hanya berlangsung beberapa saat saja dan dia diopnam 1 malam gitu. Dan besoknya kami harus membayar hampir 100 juta. Coba Anda bayangkan, itu satu organ tubuh yang namanya usus buntu. Harus membayar sekian mahal. Apakah Anda tidak pernah mengerti? Itu baru satu organ. Berapa banyak organ dalam tubuh Anda yang difasilitas oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Anda mau menghitungnya? Coba ambil pena dan hitung. Ya. Merawat 1 malam saja habis hampir 100 juta. Saya tanya, penghasilan Anda berapa Bapak Ibu? Simpanan Anda berapa banyak? Katakan Anda punya 1 M, coba Anda hitung. Kalau 1 hari 100 juta, maka 1 M itu hanya untuk hidup Anda 10 hari dirawat di rumah sakit. Saya teringat ada orang yang dirawat di rumah sakit, dia harus menghabiskan uang hampir 600 juta karena dia tidak punya jaminan kesehatan, dia tidak punya asuransi. Dia merasa bahwa dia kaya. Dan hanya dalam waktu yang singkat dia harus menghabiskan 600 juta. Saudara sampai lupa bahwa berhala dalam hidup saudara bukan Tuhan, tetapi Anda menggantungkan dalam simpanan-simpanan Anda yang luar biasa. Ketawanya dari mana? Begitu uangmu hilang, engkau menjadi depresi, engkau menjadi tertekan. Dan yang ketiga, sukacita sejati ditemukan di dalam Allah, bukan di dalam situasi atau keadaan. Banyak kali kita berpikir, saya itu menjadi senang, saya happy. Kata happy, happiness, itu akar katanya saudara-saudara. Ya, Anda suka mendengar happen. Jadi tergantung kepada peristiwa, tergantung kepada kejadian. Kalau kejadiannya menyenangkan, saudara sembuh dari sakit, saudara menerima gaji, menerima bonus, hadiah yang besar. Kejadiannya kan indah, makanya saudara happiness, saudara gembira. Tapi begitu kejadiannya terbalik, saudara mengalami penderitaan, saudara menjadi susah. Jadi happiness itu tergantung dari keadaan. Bedanya dengan joy, kesukaan, sukacita yang diberikan oleh Tuhan, itu tidak tergantung kepada keadaan. Itu keluar dari dalam yang merupakan buah daripada kehadirannya Tuhan. Nah coba saudara tanya, kan ada banyak orang bilang gini, saya tuh kalau nggak liburan, saya kalau nggak jalan-jalan keliling dunia, saya kalau nggak lihat, pokoknya target saya mesti keliling dunia. Itu skala yang besar. Ada ibu-ibu yang saya dengar gini, saya kalau 1 hari nggak pergi ke mall, pantat saya bisulan Pak Andreas. Jadi dia mesti ke mall setiap hari. Kalau dia nggak ke mall itu dia merasa, tertekan sekali. Jadi sukacitanya itu karena keadaan. Tapi orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya tidak pernah bergantung kepada keadaan. Makanya ada orang bisa mengatakan, biar susah, maksudnya keadaannya susah. Tapi hati saya tetap tenang karena ada Tuhan di dalam diri saya. Filipi 4 ayat 4.
ayat 11, ayat 13. Saya coba baca secara singkat saja, intinya saja. Tapi Anda bisa lihat di dalam Alkitab Anda. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aku telah belajar, kata Rasul Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sukacitanya Paulus tidak terjadi karena dia mengalami kelimpahan secara keuangan saja. Dia pernah berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam keadaan yang berlebihan atau dalam keadaan kurang. Jadi sebagai seorang manusianya Tuhan, saudara bisa saja mengalami keadaan yang demikian. Kadang-kala kita salah menafsirkan firman, kita mengatakan bahwa orang percaya itu akan terus naik, lantas dia berpikir yang terus naik itu adalah penghasilannya. Tidak mungkin akan mengalami krisis, tidak mungkin saya akan mengalami pencurian, saya tidak mungkin mengalami perampokan, saya tidak mungkin mengalami sakit, saya tidak mungkin apalagi. Saya mengalami kegagalan, tidak mungkin bisnis saya gagal, dan saya akan terus naik. Nah itu saudara salah menafsirkan firman. Kita tidak belajar firman secara komprehensif. Kita menerjemahkan menurut karnal kita, daging kita. Karena kita mau yang enak-enak dan kita anti penderitaan. Dan orang yang sudah dalam Tuhan tidak perlu lagi menderita, itu pikiran saudara. Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti aku. Terus menerus. Menyangkal diri itu apa sih saudara-saudara? Kita ini kan maunya makannya enak. Begitu sakit dokter bilang kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu penyangkalan diri. Mestinya kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu kan naturalnya kita, alamiahnya kita. Tapi kita harus mengampuni, itu menyangkal diri. Pikul salib artinya apa? Penderitaan yang dikerjakan oleh orang lain terhadap diri kita. Kesukaran-kesukaran yang harus kita hadapi. Banyak orang tidak mau terima dan mereka berpikir, oh hidup orang Kristen akan terus naik. Saudara, hidup itu, Paulus bilang, tidak selamanya kita harus mengalami kelimpahan secara materi. Kadang-kala kita harus mengalami kekurangan. Ada banyak orang mengatakan kalau sudah jadi Kristen tidak perlu sakit, tidak boleh sakit. Bagus itu filosofinya. Tapi dalam kenyataannya Paulus bilang gini, aku sudah meminta Tuhan berulang kali, ini bahasa saya. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah anugerahku buat dirimu. Justru di dalam tubuhmu yang lemah, disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Contoh yang paling sederhana, saudara semakin tua, Yakub itu adalah orang pilihannya Tuhan, tapi dikatakan semakin tua matanya semakin rabun. Coba lihat saudara, Anda semakin tua kolagen semakin berkurang. Cirinya apa? Kulit Anda berkerut. Kenapa Anda nggak bilang orang yang hidup dalam Tuhan sampai umur 100 tahun wajahnya tetap 20 tahun? Kenapa saudara nggak sekalian berkata begitu? Ya, orang yang hidup dalam Tuhan tidak akan pernah mengalami rabun. Buktinya saudara sekarang pakai kacamata, -2, -3, baca mulai +1, mulai +2. Itu kan sesuatu yang alamiah. Makanya Paulus bilang, walaupun tubuh jasmaniaku semakin hari semakin berkurang, tapi rohku semakin diperbaharui. Jadi saudara jangan melawan kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan saudara tidak bisa terima bahwa tubuh ini semakin tua. Dan harus semakin kolagennya semakin tetap, nggak bisa saudara-saudara. Semua manusia akan semakin menua, itu realitas yang harus saudara pahami. Jadi sukacita daripada Nabi Habakuk dan Rasul Paulus tidak bersumber dari keadaan, melainkan dari kehadiran pribadi Sang Agung, Sang Pencipta itu. Orang yang mengenal Allah secara intim tidak akan pernah kehilangan damai. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dia akan kuat. Bukan kepada sesuatu yang seperti pasir, yang tidak menentu. Kalau Anda, ekspektasi Anda, pengharapan Anda ditaruh kepada hal-hal yang sifatnya sementara, Anda akan kecewa. Ada laki-laki yang bilang begini, pokoknya perempuan itu dipilih Tuhan buat saya. Kalau saya tidak menikah dengan perempuan itu, saya akan hancur. Perempuan itulah yang bisa menyempurnakan hidup saya. Itu
ekspektasinya. Dia lupa bahwa perempuan yang dia idam-idamkan itu adalah manusia berdosa. Manusia yang punya kekurangan, dan begitu menikah apa yang terjadi? Kecewa. Ternyata perempuan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Mulai terjadi keributan, dan akhirnya dulu yang dia idam-idamkan ternyata salah. Dia mulai kecewa, dia mulai marah, dia mulai maki perempuan yang dulu dia idam-idamkan. Kenapa? Karena dia lupa manusia itu adalah makhluk berdosa. Tidak ada yang bisa memenuhi saudara selain Tuhan sendiri. Nah, saudara, hanya orang yang hidupnya mengenal Allah secara intim, dia tidak akan kehilangan damai. Karena damainya tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh hubungan dengan Sang Juru Selamat, yaitu oleh Tuhan Yesus. Billy Graham, seorang penginjil terkenal, dia berkata begini, sukacita sejati bukanlah hasil dari ketiadaan penderitaan, tetapi dari kehadiran Kristus di tengah penderitaan. Lawang Injil Yohanes 16:13 saja Tuhan Yesus saja berkata, dalam dunia ini pasti kamu akan menderita kesusahan, akan mengalami penderitaan. Itu Tuhan sendiri yang menggaransi. Kok sekarang ada banyak pengkhotbah, ada banyak orang Kristen mengatakan, kita akan terus naik dan kita tidak akan mengalami penderitaan. Keluarga cemara itu tidak akan pernah dialami, itu cuma film sinetronnya Indonesia yang tidak berdasarkan firman. Jim Elliot, seorang pemuda yang berapi-api meninggalkan negaranya, pergi ke negara Ekuador. Ya. Pada tahun 1956, apa yang terjadi? Dia coba menginjili satu suku yang namanya Huarani. Tapi apa yang terjadi? Dia dengan teman-temannya, pada waktu dia coba menginjili, mereka ditangkap dan akhirnya mereka dibunuh. Dan Jim Elliot, umur 28 tahun, dia harus mati secara syahid. Dan dia meninggalkan istrinya. Dan saudara tahu, istrinya tidak dendam terhadap suku itu. Istrinya berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk dia datang ke negara di mana suaminya dibunuh. Wow. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berpikir bahwa kedamaian itu tidak akan pernah ada kesusahan. Anda dengar dong cerita-cerita tentang orang-orang Kristen yang dengan imannya mereka dibunuh, mereka dianiaya, rumahnya diambil. Anda yang pernah dengar cerita tentang bagaimana orang-orang Kristen di satu negara di Vietnam, ya, harta bendanya disita oleh komunis dan dia dimiskinkan karena imannya. Ya, mereka menjadi tidak nyaman begitu. Mereka bukan orang yang tidak beriman loh, mereka orang yang cinta Tuhan. Jadi hati-hati yang suka mendengar kabar-kabar indah dari gereja-gereja di kalangan barat yang memang tidak pernah mengalami kesusahan. Saya pernah datang di satu sekolah elementary, sekolah SD di kota Seattle di Amerika Serikat. Ya, kaget sekali waktu saya datang di sekolah itu ditempellah foto-foto kehidupan daripada dunia ketiga. Di Afrika, di Asia yang masih tertinggal dengan rumah yang sangat jelek sekali. Nah, anak-anak di Amerika yang semua tinggalnya itu sudah sangat nyaman, sudah sangat settle, begitu, mereka nggak bisa membayangkan tentang orang yang menderita, orang yang susah. Maka guru-gurunya coba mengambil foto-foto daripada fotografer terkenal yang melayani di berbagai negara di dunia yang tertinggal di Asia, di Afrika, sehingga anak-anak itu bisa melihat, oh, ada orang yang masih menderita seperti begini, mereka untuk makan saja susah. Makanya anak-anak dari kecil, orang-orang Amerika diberikan tantangan untuk mau memberikan kenyamanan mereka, berbagi hidup kepada mereka-mereka di dunia ketiga. Dan saudara tahu, orang Amerika itu dalam soal pemberian kepada orang-orang bermasalah di dunia ketiga ini adalah penyumbang terbesar.
negara itu. Makanya negara itu juga di tengah dosa yang luar biasa, tapi Tuhan tetap memberikan kelimpahan kepada negara itu. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya katakan, belajarlah memuji Allah, bukan karena semua keadaannya baik, tetapi karena Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma berapa? 8 ayat 28. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang miring, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, itu sebetulnya kita sedang disingkapkan siapa Tuhan yang sebetulnya dalam hidup kita. Tuhan yang sebenarnya Kristus atau berhala. Berhala itu bisa macam-macam. Handphone kita jadi berhala. Begitu handphone mati kita stres. Bukan hanya dompet kita hilang, bukan hanya uang kita tercuri. Tapi harta benda kita begitu diambil, ya, bahkan keluarga, pasangan kita, anak kita itu bisa jadi berhala. Ya, kita menggantungkan hidup pada mereka bukan kepada Sang Pencipta. Saudara, ini ada cerita ya tentang seorang wanita Kristen yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan yang tragis. Pada waktu ibadah penghiburan, wanita ini berdiri memberikan sambutan dengan air mata yang berderai. Dia berkata begini, saya tidak bisa memahami rencana Tuhan. Saya sulit sekali untuk mengerti apa yang sedang terjadi ini. Tapi yang saya tahu satu hal, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Itulah yang dialami oleh Elisabeth Elliot. Pada waktu dia mendengar suaminya dibunuh, pada waktu mereka datang menjadi saksi kepada orang-orang di Ekuador sana. Ya, dan Elisabeth Elliot berkata begini, Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Allah selalu berjanji akan berjalan bersama kita di jalan itu. Yohanes 16:13 begitu. Di dunia kamu pasti susah, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena aku beserta dengan kamu. Jadi kita akan mengalami penderitaan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai penutup, kasih sejati kepada Allah bukan diukur dari jumlah berkat yang kita nikmati, tetapi dari keteguhan hati untuk tetap mengasihi Dia ketika semua berkat itu hilang. Habakuk mengajarkan bahasa iman yang dewasa. Dia berkata, sekalipun kambing domba terhalau, sekalipun pohon-pohon tidak berbuah. Nah, tapi saya coba mengutip Jim Elliot yang meninggal atau dibunuh pada usia yang relatif muda, pada usia 28 tahun. Dia berkata begini, orang itu pasti bukan orang bodoh. Kalau orang itu bisa melepaskan apa yang dia tidak bisa dia genggam untuk mendapatkan apa yang tidak dapat diambil daripada dirinya. Saudara tahu, kalau Anda bisa melepaskan sesuatu yang tidak kekal, yang fana, untuk bisa mendapatkan yang kekal, dia bukan orang bodoh. Dia adalah wise man, orang bijak. Ini dikatakan oleh Jim Elliot, suami daripada Elisabeth Elliot. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri belajar kebenaran pada saat ini, saya ingin mengajak saudara memejamkan mata saudara supaya saudara bisa berkonsentrasi, atau saudara menundukkan kepala. Saudara boleh duduk dengan santai, atau saudara boleh berlutut, atau saudara mau berdiri di tempat Anda ada sekarang. Anda boleh melipat tangan, Anda boleh buka tangan, Anda boleh angkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Mari kita dengarkan nyanyian atau saudara ikut bernyanyi lagu ini. Dan biarkan Tuhan menolong saudara dan saya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nah, saudara, saya percaya di tengah penderitaan yang saudara alami, di tengah persoalan yang saudara alami, Tuhan pasti menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami, yang terjadi begitu saja. Tetapi Tuhan izinkan untuk mengajar kami, untuk selalu melihat Tuhan. Biarlah kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami karena kami selama ini lebih mengasihi pemberian-pemberiannya Tuhan. Bukan Tuhan yang utama dalam diri kami. Tapi ternyata kami punya pegangan, kami punya berhala, kami punya Allah kecil yang lainnya yang kami percaya bisa menjamin hidup kami. Kami lupa bahwa penjamin hidup kami yang sebenarnya adalah Tuhan, Sang Sumber yang sejati. Ampuni kami ya Bapa, berkati setiap kami dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan Tuhan bekerja, yang sakit Engkau jamah, yang lemah Engkau bangkitkan. Mereka-mereka yang mulai mundur daripada Tuhan, biar Tuhan yang mengembalikan mereka. Biar firman-Mu bekerja melawati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus